Here we go. Perkenalkan, saya Pankrasya Ruth Sri Rejeki dengan NIM 2107010114. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok 4 mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat. Baik, perkenalkan nama saya Robita Yunita Stelnia, NIM 2107010042. Saya salah satu anggota kelompok 4. Saya Maria Detriani Miani dengan NIM 2107010099. Saya salah satu anggota dari kelompok 4. Saya Ernesta Nurmalita Madul dengan NIM 21070100073. Saya salah satu anggota dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Beatrix Tada, NIM 2107010007. Saya salah satu anggota kelompok 4. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa dalam surveillance kesehatan masyarakat ada 4 tugas pokok utama yang dilakukan oleh si petugas surveillance. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada analisis data, yang ketiga ada diseminasi data, dan yang keempat ada interpretasi data. Kali ini saya akan secara khusus membahas tentang metode pengumpulan data dalam surveillance kesehatan masyarakat. Adapun subpoin dalam metode pengumpulan data ini, yang pertama ada sumber data, yang kedua ada jenis data, dan yang ketiga penjelasan secara ringkas berkaitan dengan metode pengumpulan data secara keseluruhan. Pada bagian pertama, saya akan memaparkan beberapa sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data, yang kemudian akan dijadikan pegangan ataupun bukti oleh si petugas surveillance dalam pengambilan sebuah keputusan. Di samping itu, sumber data ini juga dijadikan bukti oleh si petugas surveillance agar data tersebut bisa dipercaya oleh khalayak ramai. Jadi maksud dalam pengumpulan data surveillance kesehatan masyarakat umumnya mesti bersifat informatif. Informatif di sini memiliki makna bahwa sumber data tersebut memiliki informasi yang berhubungan dengan surveillance yang dilakukan oleh si petugas surveillance. Contoh sumber data yang dimaksud, misalnya yang pertama, data kondisi lingkungan, yang kedua data laporan kejadian luar biasa, yang ketiga ada laporan wabah, yang keempat ada data laporan hasil studi epidemiologi, dan sampai pada data laporan kondisi pangan. Selanjutnya, pada topik bahasan yang kedua, saya akan memaparkan jenis data dalam metode pengumpulan data. Jenis data yang dimaksud meliputi data kesakitan, data kematian, data demografi, data geografi, data laboratorium, data laporan hasil pangan, dan data reservoir atau agen. Selanjutnya, pada topik bahasan yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana teknik atau cara pengumpulan data. Di sini terdapat 2 teknik pengumpulan data, yakni ada teknik pengumpulan data aktif dan teknik pengumpulan data pasif. Teknik pengumpulan data aktif memiliki makna bahwa masyarakat akan datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dan menyampaikan keluhan-keluhan atau penyakit yang mereka derita. Nah, keluhan-keluhan ini kemudian akan kita kumpulkan dan kemudian akan kita olah sehingga menjadi sebuah data. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik pasif. Memiliki makna bahwa masyarakat tidak datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, melainkan kita sebagai tenaga kesehatan akan turun ke masyarakat dan melakukan beberapa pemeriksaan atau tes-tes terkait dengan penyakit yang mereka derita. Lalu hasil pemeriksaan ini kemudian akan kita kumpulkan, lalu kita olah dan kita analisis, dan kemudian akan dijadikan sebuah data.
Saya akan menjelaskan tentang kompilasi, analisis, dan interpretasi data. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kompilasi atau pengelompokan data. Nah, kompilasi atau pengelompokan data ini bertujuan untuk menghindari duplikasi. Duplikasi artinya kondisi di mana satu atribut memiliki dua atau lebih nilai yang sama. Hanya saja pada data rangkap, apabila nilai tersebut dihapus, tidak akan informasi yang hilang. Dengan kata lain, data rangkap merupakan data duplikasi yang tidak perlu dan bertujuan juga untuk menilai kelengkapan sebuah data. Yang kedua, dilakukan secara manual. Secara manual ini bisa dibuat dengan master tabel, kartu pengelola data, atau secara komputerisasi, yaitu menggunakan program. Yang ketiga, sesuai tujuan dari sistem surveillance dan karakteristik atau ciri khusus dari masalah kesehatan. Yang keempat, membuat menurut orang, tempat, dan waktu. Jadi artinya kita harus tahu tentukan siapa orangnya, di mana tempatnya, dan kapan waktunya. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang analisis dan interpretasi. Nah, sebelum kita masuk pada penjelasan, kita harus mengetahui dulu apa itu analisis dan interpretasi. Nah, interpretasi data adalah proses meninjau data dan sampai pada kesimpulan yang relevan dengan menggunakan berbagai metode analisis. Sedangkan analisis data sendiri yaitu membantu peneliti dalam mengkategorikan, memanipulasi, dan meringkas dan untuk menjawab pertanyaan kritis. Nah, univariat yaitu menghitung proporsi atau menggunakan statistik deskriptif, misalnya menggunakan perhitungan Mean, modus, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bivariat, yaitu membuat. Dalam membuat ini yaitu kita harus membuat tabel, kemudian menghitung proporsi. Yang kedua, membuat grafik, yaitu dalam grafik ini yaitu terdapat analisis kecenderungan. Nah, analisis kecenderungan adalah analisis yang digunakan untuk mengamati kecenderungan data secara menyeluruh pada suatu kurun waktu yang cukup panjang. Dan yang ketiga yaitu membuat peta. Nah, dalam membuat peta yaitu bertujuan menganalisis menurut tempat dan waktu. Dan analisis sebaiknya dilakukan oleh tim dan jangan dilakukan secara individu. Saya akan menjelaskan tentang umpan balik dan diseminasi informasi. Nah, dari hasil analisis data dan interpretasi tadi menghasilkan informasi epidemiologi. Nah, diseminasi informasi diberikan kepada yang pertama pengelola program penanggulangan atau tindakan penanggulangan. Yang kedua, pemberi atau sumber data, itu yang disebut dengan umpan balik. Nah, yang disebut umpan balik jika informasi harus berisi masalah dan alternatif pemecahannya. Yang kedua, jika ditemukan masalah harus berisi alternatif untuk meningkatkan kinerja sistem yang sudah ada atau sedang berjalan. Nah, yang ketiga, atasan untuk perencanaan, tindakan, dan evaluasi program. Yang keempat, lintas program untuk perencanaan, tindakan, dan evaluasi program. Dan yang kelima, lintas sektor, yaitu upaya peningkatan kesehatan masyarakat, adanya dukungan politis, dan dukungan dari institusi terkait. Nah, bentuk umpan balik melalui bulletin, newsletter, kunjungan, atau surat untuk corrective action. Nah, yang berikut surveillance epidemiologi. Nah, langsung saja kita masuk pada contoh grafik insiden rate kasus DBD per provinsi di Indonesia pada tahun 2011. Yang pertama, grafik angka kesakitan atau insiden rate kasus DBD per provinsi di Indonesia pada tahun 2011. Nah, dari grafik ini dapat kita simpulkan bahwa angka kesakitan tertinggi akibat kasus DBD per provinsi di Indonesia pada tahun 2011 terjadi di Provinsi Bali, yaitu sejumlah 56,16 angka kesakitan. Sedangkan angka kesakitan terendah akibat kasus DBD per provinsi di Indonesia pada tahun 2011 terjadi di Sulawesi Utara, yaitu sejumlah 0,91 angka kesakitan.
Yang kedua, grafik kasus demam berdarah dengue per provinsi di Indonesia pada tahun 2011. Nah, dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa kasus demam berdarah dengue tertinggi per provinsi di Indonesia pada tahun 2011 terjadi di Provinsi Jawa Timur, yaitu sejumlah 3,152 kasus. Sedangkan kasus demam berdarah dengue terendah per provinsi di Indonesia pada tahun 2011 terjadi di Provinsi Gorontalo, yaitu sejumlah 12 kasus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang surveillance demam berdarah dengue atau DBD. Penyakit DBD merupakan salah satu penyakit yang dapat menyebabkan dan menimbulkan kepanikan di dalam masyarakat. Mengapa demikian? Karena perjalanan dan penularan dari penyakit DBD itu sendiri begitu cepat dan dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat serta menimbulkan kejadian luar biasa. Hingga saat ini, masalah surveillance DBD masih terus dihadapkan pada banyak permasalahan. Nah, mengapa masalah surveillance DBD ini masih terus dihadapkan pada banyak permasalahan? Karena kasus-kasus yang dilaporkan tidak semua didukung dengan pemeriksaan laboratorium, sehingga terjadi kecenderungan overdiagnosa. Lalu apa itu overdiagnosa? Overdiagnosa merupakan mendiagnosis suatu penyakit yang belum tentu akan terjadi. Overdiagnosa tentunya diberikan oleh para ahli seperti dokter dengan tujuan agar tidak terjadinya kecolongan pada pasien yang telah dilaporkan. Nah, hal tersebut menyebabkan tidak dilakukan pengelompokan pada penderita demam dengue atau DD, demam berdarah dengue atau DBD, dan dengue shock syndrome atau DSS. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan Permenkes Nomor 560 Tahun 1989 tentang jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah, tata cara pelaporan, penanggulangan seperlunya, dan harus segera dilaporkan selambat-lambatnya 24 jam setelah penegakan diagnosa. Laporan tersangka DBD dimaksudkan sebagai tindakan kewaspadaan dini di unit pelayanan kesehatan untuk pencarian informasi kasus tambahan serta tindakan pencegahan lainnya. Laporan penyakit DBD di samping untuk upaya tindakan penyelidikan epidemiologi fogging fokus, dia juga digunakan untuk membatasi transmisi penyakit atau perpindahan penyakit. Nah, data penyakit DBD yang diperoleh perlu diolah, dianalisis, dan diambil kesimpulan untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya kita masuk pada surveillance epidemiologi DBD. Apa itu surveillance epidemiologi DBD? Surveillance epidemiologi DBD merupakan proses pengumpulan, pengelolaan, analisis, interpretasi, dan penyebarluasan informasi untuk ditindaklanjuti. Nah, tindakan ini dilakukan secara sistematis dan terus-menerus tentang situasi penyakit DBD pada kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit DBD untuk dilakukan dan diberi tindakan pencegahan dan penanggulangan yang efektif dan efisien tentunya. Untuk kasus DBD adalah para penderita DBD itu sendiri. Nah, para penderita DBD akan mengalami gejala seperti demam tinggi mendadak tanpa sebab yang jelas, dan ini akan berlangsung secara terus-menerus selama 2-7 hari, disertai tanda-tanda pendarahan sekurang-kurangnya uji tourniquet positif atau jumlah trombositnya kurang dari 100.000 mikroliter. Nah, untuk penderita demam dengue, dia sesuai dengan hasil pemeriksaan serologis tersangka yang menunjukkan peningkatan IgM-nya. Lalu kemudian untuk laporan kewaspadaan,
Laporan kewaspadaan merupakan laporan yang segera, ya. Dia 1 kali dalam 24 jam setelah penegakan diagnosa. Nah, laporan kewaspadaan ini tentang penyakit atau penderita DBD, demam Deguwe dan Deguwe shock syndrome. Dan di dalamnya juga ada tersangka DBD untuk segera diberikan tindakannya atau tindakan apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Lalu kemudian kita masuk pada stratifikasi surveillance epidemiologi DBD berdasarkan desa atau kelurahan. Nah, stratifikasi atau pengelompokan surveillance epidemiologi DBD berdasarkan desa atau kelurahan dibagi dalam 4 kelompok, yaitu kelompok yang pertama kelompok endemis, kelompok yang kedua kelompok sporadis, kelompok yang ketiga kelompok potensial, dan kelompok yang keempat yaitu kelompok bebas. Untuk kelompok yang pertama yaitu kelompok endemis, dimasukkan dalam kelompok endemis jika dalam 3 tahun terakhir berturut-turut ada kasus DBD. Saya ambil contoh misalnya pada tahun 2020 ada kasus DBD, pada tahun 2021 juga ada kasus DBD, dan pada tahun 2022 juga ada kasus DBD. Nah, ini berturut-turut sehingga dia dimasukkan dalam kelompok endemis. Lalu kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok sporadis. Nah, dimasukkan dalam kelompok sporadis jika dalam 3 tahun terakhir tidak setiap tahun terdapat kasus DBD. Misalnya pada tahun 2020 ada kasus DBD, tahun 2021 tidak terdapat kasus DBD, dan pada tahun 2022 kembali ada kasus DBD. Lalu kemudian yang ketiga yaitu kelompok potensial. Dimasukkan dalam kelompok potensial jika selama 3 tahun terakhir tidak terdapat kasus DBD namun mempunyai penduduk yang padat, mobilitas tinggi, dan angka bebas jentiknya kurang dari 90%. Lalu kemudian kelompok yang keempat yaitu kelompok bebas, yaitu tidak pernah terdapat kasus DBD dan mempunyai ketinggian lebih dari 1000 meter dari permukaan laut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin ketiga yaitu alur pelaporan. Sumber data demam berdarah dapat diperoleh dari laporan rutin berupa laporan mingguan, bulanan, dan tribulan. Selanjutnya, laporan kejadian luar biasa atau wabah, hasil laboratorium dari puskesmas, dari rumah sakit, dan dari laboratorium kesehatan. Laporan penyelidikan kasus, laporan penyelidikan kejadian luar biasa atau wabah, survei khusus, dan laporan data demografi. Di saat menemukan penderita demam berdarah dengue di puskesmas atau pada tempat pelayanan kesehatan lainnya, wajib melaporkan 1 kali 24 jam secara bertahap dengan penggunaan formulir. Selanjutnya, setelah melaporkan diri, yang pertama akan adanya kewaspadaan dini rumah sakit yang dilaporkan selama 1 kali 24 jam setelah adanya penegakan diagnosis. Yang kedua, akan adanya data perorangan demam berdarah dengue sebagai data dasar perorangan yang dilaporkan selama 1 bulan. Yang ketiga, adanya formulir kejadian demam berdarah dengue sebagai laporan bulanan. Dan yang keempat, adanya formulir wabah sebagai laporan mingguan. Dan yang terakhir, formulir wabah dilaporkan bila terjadi kejadian luar biasa demam berdarah dengue. Yang keempat, saya akan menjelaskan surveillance demam berdarah dengue di puskesmas dan kabupaten atau kota. Kegiatan surveillance di puskesmas maupun di kabupaten atau kota meliputi kegiatan atau pencatatan pengumpulan data penderita demam berdarah dengue, dan dengue shock syndrome. Data kemudian diolah dan disajikan sebagai dasar tindak lanjut maupun sebagai sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa demam berdarah. Surveillance demam berdarah dengue di puskesmas dan kabupaten atau kota secara lanjutan. Data lain yang dibutuhkan sebagai data pendukung adalah yang pertama, pencatatan atau pengumpulan data dilakukan setiap hari yang berasal dari pelaporan badan pengawas, rumah sakit, dokter praktek swasta, dan penyelidikan epidemiologi.
Yang kedua, pencatatan dapat menggunakan buku register harian yang memuat data atau informasi tentang nama penderita, umur, jenis kelamin, alamat lengkap, tanggal mulai sakit, tanggal dirawat, tempat perawatan, hasil laboratorium, dan tempat berpergian. Tempat berpergian dalam waktu 2 minggu terakhir. Data yang sudah ada dapat direkap selama mingguan dan bulanan. Yang kedua, pengolahan data berupa kegiatan pengelompokan variabel tempat atau place, waktu atau time, dan orang atau person, serta ukuran epidemiologi lainnya berupa rate, proporsi, rasio, dan lain-lainnya. Yang ketiga, penyajian data. Agar mudah dianalisis dan disimpulkan, data tersebut diolah kemudian diubah bentuk datanya menjadi data dalam bentuk tabel, grafik, atau peta. Yang dalam bentuk dan jenisnya itu disesuaikan dengan kaidah pembuatan grafik yang sesuai dengan tujuannya. Yang keempat, analisis data. Data yang sudah menjadi grafik kemudian dianalisis dan disimpulkan untuk dijadikan dasar intervensi yang akan dilaksanakan. Yang kelima, apabila setelah dianalisis terdapat peningkatan kasus suatu wilayah yang menjurus ke arah kejadian luar biasa demam berdarah dengue, maka suatu tindakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Berikut tentang surveillance leptospirosis. Penyakit leptospirosis merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular ke manusia dan sering menimbulkan KLB. Seperti yang terjadi di beberapa tempat di Jawa Tengah yang menjadi masalah cukup serius karena angka kematian di sana itu cukup tinggi, antara 30-40%. Kematian di sana itu karena kerusakan organ tubuh penting seperti ginjal, liver, dan jantung. Dan kelompok yang terserang adalah mereka yang mempunyai perilaku tidak bersih serta sangat erat dengan riwayat kontak dengan air yang sudah tercemar urin tikus. Dan berdasarkan dari data rumah sakit setempat, bahwa untuk mengetahui faktor resiko atau mengetahui riwayat kontak serta mencari kemungkinan adanya penderita baru di sekitar kasus. Sekian materi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih karena telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. See you ya teman-teman.